Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Midayani dalam presentasi mata kuliah hukum bisnis mengenai pemalsuan merek dan penegakan hukumnya, ditinjau dari aspek hukum pidana. Globalisasi membawa konsekuensi semakin menipisnya batas wilayah antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin majunya berbagai bidang kehidupan manusia seperti teknologi, informasi, transportasi, dan sebagainya. Demikian juga di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Dalam kehidupan ekonomi, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh norma-norma hukum agar tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan yang diperoleh pemerintah. Di negara-negara yang berkembang, perekonomiannya maju. Aturan-aturan hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan guna mengantisipasi perkembangan perilaku ekonomi agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurangan. Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlakukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek. Tentu, produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Selanjutnya mengenai pengertian dan fungsi merek. Pengertian merek dirumuskan dalam pasal nomor 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, yaitu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang diproduksi pihak lain. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Selanjutnya, penegakan hukum pidana terhadap beberapa kasus pemalsuan merek. Kasus ini berawal dari adanya kesepakatan antara Suwanto Halim, warga negara Indonesia selaku pemilik merek Heinz, yang terdaftar sejak tahun 1995 untuk produk saingan untuk
produk saringan udara dan saringan oli mesin kendaraan berbahan bakar solar dengan PT Pratama Pionir Sentosa yang berkedudukan hukum di Indonesia. Suwanto memberikan kuasanya kepada PT Pratama Pionir Sentosa untuk memproduksi produk tersebut. Oleh PT Pratama Pionir Sentosa, Suwanto ditunjuk sebagai distributor. Akan tetapi, PT Pratama Pionir Sentosa pada akhirnya mencabut penunjukan distributor kepada Suwanto dan menyerahkannya kepada orang lain. Selanjutnya, Suwanto juga mencabut kuasa pemakaian merek Heinz kepada PT Pratama Pionir Sentosa. Namun, PT Pratama Pionir Sentosa masih tetap menggunakan merek tersebut untuk produk-produknya. Suwanto kemudian melaporkan tindakan pidana merek yang dilakukan oleh PT Pratama Pionir Sentosa kepada Polrestabes Surabaya. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa PT Pratama Pionir Sentosa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana merek, yaitu menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10 tanggal 1 Agustus tahun 2000 menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada PT Pratama Pionir Sentosa yang diwakili oleh direkturnya Heriwanta Wijaya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Hakim dalam putusannya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta mengembalikan semua barang dan mesin-mesin miliknya. Atau putusan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan pengajuan kasasi. Mahkamah Agung dalam keputusan tanggal 27 Februari 2001 memutuskan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum tersebut. Dalam kasus ini, pemilik merek Heinz, yakni Suwanto Halim telah mendaftarkan hak atas mereknya pada tahun 1995 untuk produk saringan udara dan saringan oli mesin kendaraan berbahan bakar solar. Sebagai pemegang hak atas merek terdaftar, semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Sangatlah tepat tuntutan jaksa yang menuntut PT Pratama Pionir Sentosa telah melakukan tindak pidana merek. Putusan Hakim Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tanggal 1 Agustus menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada PT Pratama Pionir Sentosa yang diwakili oleh direkturnya Heri terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Jadi, dapat disimpulkan terdapat kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain masih ada kelemahan dalam undang-undang merek. Perlunya peningkatan pemahaman tentang HKI di kalangan penegak hukum dan perlunya kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan haknya. Baik, sekian presentasi dari mata kuliah Hukum Bisnis. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan dan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.